وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dari tidur kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap kebaikan-kebaikan kita wabil khusus salat berjamaah di pagi hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan surah Al-Mutaffifin di ayat berikutnya, yaitu ayat keempat. Setelah minggu kemarin kita membahas 3 ayat di surah Al-Mutaffifin, yaitu menceritakan tentang orang-orang yang curang dalam berdagang, terutama dalam menimbang, menakar daripada timbangannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada surah ini, surah Al-Mutaffifin ini? Karena di zaman dulu ada satu kaum namanya kaum Madian. Kaum Madian ini di zaman Nabi Syuaib alaihissalam. Salah satu kecurangan daripada kaum Madian ini, jemaah yang dimuliakan Allah, mereka apabila menakar satu barang, menimbang satu barang, maka senantiasa mengurangi daripada timbangannya, sehingga Allah turunkan Nabi Syuaib alaihissalam. Padahal dikuranginya tidak banyak, jemaah. Jadi tidak banyak. Kalau menimbang, misalkan dulu kan kurma gitu ya, dijual itu rata-rata itu cuma diambil 2-3 ya dalam satu sok itu, atau mungkin sekarang malah seperti 1 kilo itu enggak banyak diambilnya, itu hanya sedikit saja. Tetapi ya walaupun sedikit, karena itu bukan haknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyampaikan kepada mereka bahwa perkara tersebut adalah dilarang dalam agama. Tetapi mereka justru malah mengejek Nabi Syuaib. Bahkan Nabi Syuaib ini malah dihina, dicaci maki, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan adab yang sangat pedih kepada mereka. Apa adab yang diberikan kepada kaum Madian? Yaitu Allah Subhanahu wa taala turunkan angin yang begitu besar, kemudian api yang menyambar kepada mereka di dunia. Jadi kalau zaman dulu apabila satu kaum berbuat maksiat, maka tidak lama cash gitu sama Allah itu, ketika nabinya berdoa kepada Allah atau Allah memberikan peringatan kepada nabi untuk disampaikan kepada kaumnya bahwa akan terjadi ini, termasuk kaum Madian. Allah akan turunkan angin yang begitu besar, api yang menyambar mereka, diturunkan dari langit sama Allah SWT, tapi nggak mendengar. Ya akhirnya dibinasakan. Begitu juga kaum-kaum yang lain. Kaum Nabi Lut alaihissalam sama, dikasih peringatan dulu. Kemudian kaum Nabi Nuh alaihissalam dikasih peringatan dulu sama Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya. Kaum Nabi Nuh akan terjadi banjir bandang, banjir yang sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala
perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Tapi tidak mendengar kaumnya itu, hanya beberapa orang saja. Kurang lebih sekitar 89 orang yang mendengar daripada perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya dibinasakan sama Allah SWT. Istimewanya kita pada saat ini umat akhir zaman, Pak, walaupun dosanya itu dibuat, tapi Allah tuh nggak menurunkan adab. Jadi tangguhkan kalau umat akhir zaman itu. Ini salah satu kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Nabi Muhammad. Walaupun umatnya Nabi Muhammad ini berkali-kali bahkan ribuan kali melakukan dosa, tapi ditangguhkan adabnya. Ya, lihat sama kita sekarang, Pak. Ya, di zaman kita sekarang, di salah satu negara sudah disahkan pernikahan antara sama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Kalau di zaman Nabi Lut, laki-laki suka sama laki-laki, enggak lama Allah turunkan adab, dihancurkan semuanya. Di zaman Nabi Lut, orang yang mengurangi timbangan di masa kini, di zaman sekarang, atau mengurangi hak daripada orang lain, mengambil hak daripada orang lain. Ya kayak sekarang kita, ya, terjadi korupsi triliunan. Kalau di zaman Nabi, zaman dulu, zaman Nabi Shu'aib, sudah dibinasakan sama Allah SWT. Tapi umat masa kini, umat akhir zaman tidak. Kenapa Allah menangguhkan daripada adab di umat akhir zaman ini? Karena Allah beri kesempatan kepada umat akhir zaman itu. Diberi kesempatan. Kalau hari ini berbuat dosa, maka Allah tunggu sampai hari esok. Kalau hari esok tidak bertaubat, maka Allah tunggu sampai hari berikutnya, sampai 1 minggu kemudian, sampai 1 bulan kemudian, sampai 40 hari. Batasannya itu, kata alim ulama, apabila seorang berdosa ditunggu sampai 1 tahun untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosanya diampuni sama Allah. Kapan itu akan terjadi siksaan adab? Nanti di akhirat. Jadi tangguhkan kalau umat akhir zaman itu. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengurangi timbangan di zaman Nabi Syu'aib alaihissalam, yaitu kaum Madian, mereka itu mengira ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Kata Allah, tidakkah mereka itu mengira annahum mab'usun, bahwa mereka itu suatu saat nanti akan dibangkitkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab kepada Nabi Syu'aib, kepada kaum Nabi Syu'aib, Allah pun langsung berbicara, apakah mereka ini tidak mengira suatu saat akan dibangkitkan? Ini salah satu kepercayaan daripada orang-orang kafir, Pak. Mereka itu tidak percaya bahwa setelah hari kiamat itu tidak akan ada hari kebangkitan. Yang mereka percayai setelah mati sudah selesai masalah, masuk ke dalam surga. Sementara dalam agama kita, di agama Islam, kita itu mengakui, bahkan mempercayai setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan berikutnya. Akan ada kehidupan di alam kubur. Di alam kubur ini tidak sebentar. Lama sekali manusia di alam kubur ini. Kemudian mab'usun, manusia ini akan dibangkitkan, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka Allah katakan di dalam ayat kelimanya, ketika Allah menyampaikan di ayat keempat, tidakkah mereka ini sadar bahwa mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin,
yauma yaqumun nas, yaitu pada hari ketika manusia bangkit berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam. Rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaqumu yauma yaqumu. Yaqumu ini berasal dari kata, diambil dari kata masdar. Qama yaqumu qiyaman. Yaqumu ini fil mudhari. Artinya ini jemaah yang Allah taala itu pada hari kiamat. Qiyamah. Ya, hari kiamah, hari kiamat. Kiamat ini berasal dari kata masdar. Qama yaqumu qiyaman. Artinya berdiri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan satu kata qiyaman gitu, Pak? Berdiri. Karena manusia nanti di akhirat itu nggak akan duduk, Pak. Di alam mahsyar itu manusia itu nggak akan duduk. Manusia ini di alam mahsyar akan berdiri yang sangat lama. Berdiri yang sangat lama. Dikatakan jemaah yang Allah taala dalam satu keterangan ada yang mengatakan 40.000 tahun. Dalam satu keterangan ada yang mengatakan 50.000 tahun manusia berdiri di alam mahsyar. Mau 40.000 tahun, mau 50.000 tahun, sama-sama lamanya, Pak. Lama, 40.000 tahun di alam mahsyar manusia berdiri menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari Sayyidatina Aisyah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan manusia di alam mahsyar?" Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusyarun nasu yaumal qiyamah." Manusia yusyarun akan digiring manusia, ya, yusyarun nas akan digiring manusia atau manusia akan digiring yaumal qiyamati pada hari kiamat. Huffatan, berotan-berotan. Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW katakan, manusia ketika dia digiring pada hari kiamat di alam mahsyar, yaitu huffatan uratan. Mereka ini dalam keadaan tidak memakai pakaian, tidak memakai alas kaki. Uratan, mereka dalam keadaan telanjang. Kemudian urlan, mereka dalam keadaan belum dihitam. Semua jemaah yang dimuliakan Allah dalam keadaan tanpa alas kaki, dalam keadaan tanpa busana, dalam keadaan belum dihitam. Maka Sayyidina Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, perempuan dan laki-laki semuanya atau sebagian mereka saja?" Terus bagaimana katanya laki-laki dan perempuan disatukan? Apakah mereka ini tidak akan melihat satu sama lain? Kata Siti Aisyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, keadaan yang mengerikan nanti, keadaan yang dahsyat nanti, yang lebih mengerikan nanti, yang membuat mereka tidak ada berpikir bagaimana akan memperhatikan keadaan tubuhnya. Hadis riwayat Muslim, hadis ke-2819. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bagaimana tidak coba manusia dikumpulkan di atas satu dataran yang sangat rata, tidak ada gunung, tidak ada lembah, yang disebut dengan padang mahsyar. Ditambah matahari akan didekatkan hingga jarak 1 mil. Dan itu semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir lahir ke dunia ini, dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dikumpulkan di alam mahsyar untuk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan manusia itu berdiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis riwayat Muslim, di situ Rasulullah SAW menceritakan bagaimana keadaan manusia. Akan dikumpulkan manusia di alam mahsyar, kemudian didekatkan matahari jaraknya sejauh 1 mil, dan manusia jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab daripada dosa-dosa yang telah dibuat ketika di dunia, maka mereka akan tergenang dengan keringatnya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai tenggorokannya. Bahkan ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita betapa dahsyatnya manusia ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di alam mahsyar sesuai dengan amal yang dia bawa ketika nanti kembali kepada Allah akhirat. Kemudian Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana keadaan orang beriman? Keadaan orang beriman itu seperti apa?" Maka orang yang beriman, yang dia membawa imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa imannya sempurna, maka keadaan orang beriman di alam mahsyar yang dikatakan bahwa 50.000 tahun, khamsina alfi amin, 50.000 tahun. Tapi untuk orang beriman, kata Rasulullah SAW, lamanya 50.000 tahun untuk orang beriman ini hanya seperti melaksanakan sholat fardu di dunia. Sholat fardu di dunia. Kalau sholat fardu ini Pak, berapa lama? Ya 1 hari 1 malam. Makanya perbandingan ini 1 hari. 1 hari perbandingan untuk orang beriman ini, 1 hari untuk orang beriman, maka 50.000 tahun untuk orang-orang kafir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang dikatakan perbandingan akhirat dengan dunia itu 1 hari berbanding 1000 tahun. Tapi untuk orang-orang kafir itu perbandingannya 1 hari sebanding dengan 50.000 tahun. Nauzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat keempat ini, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ketika seluruh manusia diberdirikan sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari di mana manusia sudah berpulang dari dunia, kemudian dunia telah Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Mereka akan dikumpulkan di satu padang mahsyar yang begitu luas, rata, tanpa gunung, tanpa lembah, rata jemaah yang dimuliakan Allah, dan manusia tanpa memakai alas kaki, tanpa berbusana, akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, matahari dekatkan yaitu sejauh 1 mil kepada manusia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum perkara tersebut terjadi, ya, hari tersebut terjadi, maka persiapkan diri kita dari mulai sekarang. Persiapkan diri kita dari mulai sekarang. Karena Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai nadir, sebagai peringatan kepada kita. Allah mengabarkan bagaimana kabar-kabar kehidupan akhirat kepada kita, supaya kita ini mempersiapkan. Sayangnya Allah kepada manusia, terutama kita sebagai orang yang beriman, kabar-kabar akhirat ini telah Allah kabarkan, padahal kita belum mengalaminya. Tapi telah Allah kabarkan, dikabarkan, di kubur itu akan seperti ini, di mahsyar itu akan seperti ini, di surga itu akan seperti ini, di neraka itu akan seperti ini. Allah kabarkan sekarang, dan Allah pun telah kasih jawabannya. Allah telah kasih
apa solusinya. Tidak ada pertanyaan yang dikasih jawaban sebelumnya. Tapi untuk akhirat ini pertanyaan Allah kasih jawabannya juga, Pak. Di dunia ini dikasih pertanyaan, nggak dikasih jawaban. Kasih pertanyaan, jawabannya tidak kita cari mikir sendiri. Tapi untuk kehidupan akhirat, setiap pertanyaan Allah kasih langsung jawabannya. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka. Allah kasih jawabannya di dunia, Pak. Tapi bukan untuk menghafal jawaban kehidupan akhirat itu. Walaupun hari ini kita tahu siapa Tuhan kamu, Allah Tuhan saya. Siapa Nabi kamu, Nabi Muhammad, Nabi saya. Wa ma ikhwanuka, siapa saudara kamu, orang Islam. Wa ma kiblatuka, kemana kiblat kamu? Wal ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Bisa menjawab, Pak. Di dunia ini bisa menjawab, mau dihafal pun anak kecil juga hafal. Tapi jemaah yang Ta'ala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti di kehidupan akhirat bukan dengan hafalan, tapi dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Ketika di dunia baru bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan Allah sudah kasih jawabannya. Tinggal kita bagaimana mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban daripada setiap pertanyaan di kehidupan akhirat nanti. Semoga Allah terima setiap amal kebaikan kita dan Allah berikan kita husnul khotimah di kehidupan kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.